Guys, selamat siang teman-teman. Selamat siang di video ini guys. Dan ini suasana kita mau ke sebuah pusat kota. Salah satu pusat kota yang ada di Osaka, Jepang ini ya teman-teman. Nah, ini dia suasananya dan cuacanya lumayan panas. Masih musim panas, Bang. Masih panas sekali nih guys. Dan panasnya ini beda sama panas macam di Indonesia teman-teman. Kalau panas di Jepang ini gerah, gak enak lah pokoknya. Gitulah, kalau di Indonesia kan masih ada angin, jadi panasnya masih sepoi-sepoi. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, kita bertemu lagi. Dan udah kalian lihat kan di awal video kan guys. Di awal video salah satu media televisi Jepang memberitakan suasana situasi Indonesia sekarang. Hampir setiap hari guys, televisi Jepang itu kalau ada berita menyiarkan situasi di Indonesia teman-teman. Udah go internasional situasi Indonesia sekarang guys. Ngeri kali. Dan mudah-mudahan lah Indonesia cepat sembuh teman-teman, karena kalau berlarut-larut terus ya kan hancur juga ekonomi Indonesia nanti ya kan guys, hancur ekonomi negara kita kan teman-teman. Dan untuk yang masih berjuang, yang masih turun ke jalan demonstrasi, ya semoga sehat selalu lah teman-teman, jaga diri ya kan, karena keluarga, anak, istri menunggu di rumah teman-teman. Jaga diri dan semoga jangan anarkis lah guys ya kan teman-teman, karena ini udah agak melenceng ini kayaknya demonya. Udah polisi lawan masyarakat jadinya, udah menyerang polisi, jadi kena polisi ya kan, padahal polisi melaksanakan tugasnya ya kan guys. Udah polisi versus masyarakat jadinya, ini udah agak lari jalur tuntutannya teman-teman. Kalau sebelumnya kan informasinya kan tuntutan masyarakat kita ini kan bubarkan DPR kan, bubarkan DPR, baru sita aset yang korupsi ya kan guys, kan itunya. Tapi kok udah melenceng ini, dan demonstrasinya juga udah menyerang markas pertahanan Indonesia, salah satunya markas kepolisian. Itu nggak boleh itu teman-teman, itu dilarang, itu udah terlalu baik kali polisi ini kayaknya guys, serius. Karena kalau kita menyerang ke markas pertahanan Indonesia, salah satunya misalnya kepolisian lah gitu kan, di dalam itu kan banyak senjata-senjata, itu sangat berbahaya guys. Itu kan banyak senjata api segala macam. Kalau itulah diambil oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab kan bahaya. Dan itu gak boleh itu teman-teman, menyerang markas kepolisian, militer, itu gak boleh guys. Untung gak ditembak mati. Sah-sah aja, serius. Itu sah-sah aja itu, karena udah menyerang markas pertahanan Indonesia, itu sah-sah aja tuh guys. Untung gak ditembaki demonstrasi itu. Jadi kalau aku berharap fokuslah ke tuntutan awal. Tuntutan awalnya itu ya apa? Bubarkan DPR ya kan. Kalaupun DPR nggak bisa dibubarkan, memang itu nggak bisa dibubarkan, itu dilindungin undang-undang itu apapun ceritanya. Tapi ya setidaknya tuntutan yang lain seperti ya kenaikan gaji itu ya janganlah ya kan, tuntutlah jangan ada kenaikan gaji. Baru tuntutan selanjutnya bikin undang-undang menarik aset yang korupsi ya kan, dimiskinkan yang korupsi ini kan gitu, dibikin undang-undangnya. Itu aja udah mantap ya itu guys, udah jago itu. Kalaupun misalnya DPR gak bisa dibubarkan, sebenarnya sederhana. Sebenarnya kalau serentaknya masyarakat ini tidak menginginkan DPR ini ada, ya tunggu aja nanti momennya. Tunggu aja waktu nanti pemilu. Serentak masyarakat Indonesia nggak usah mencoblos DPR. Ya udah,
nggak ada itu DPR. Itulah halusnya ya kan, serentak nggak mencoblos DPR. Sederhana aja sebenarnya. Tapi itu sebenarnya mustahil. Negara ini masih membutuhkan yang namanya DPR sebagai apa namanya ya, sebagai yang yang mengawasi pemerintahan gitu teman-teman, yang mengawasi kebijakan pemerintahan. Kalau nggak ada DPR nanti ya negara ini pasti akan menjadi negara diktator ataupun nanti ya menjadi negara yang militeristik gitu teman-teman. Tapi apapun ceritanya, semogalah yang demonstrasi ini kembali di jalur-jalur suara-suara rakyat. Janganlah kita lari melenceng dari tuntutan-tuntutan yang menyengsarakan rakyat gitu guys. Kasihan Pak polisinya juga punya keluarga. Jadi untuk Pak polisi ya kan, bersabar ya kan, bersabarlah Pak. Mau cemana mau dibikin ya kan, tetap istighfar Pak ya kan. Bagaimanapun juga rakyatmu juga nya, saudaramu juga gitu. Tetaplah bersabar. Udah bagian dari pekerjaan kalian lah ini. Tapi itu memang sabar ada batasnya, tapi memang itulah pekerjaan. Harus profesional Pak ya kan, harus profesional lah. Mau cemana mau dibikin ya kan. Kasihan polisi juga, kasihan keluarga menunggu ya kan. Polisi ini juga punya anak, polisi ini juga punya istri, punya ibu yang menunggu di rumah ya kan. Dibenturkan ke masyarakat kan kasihan juga. Jadi aku berharap yang sedang turun ke jalan kembali ke tuntutan awal. Apa tuntutan awalnya? Ya seperti tadi yang kita bilang kan, bubarkan DPR, membuat undang-undang penarikan aset yang korupsi ya kan. Selanjutnya yang merugikan rakyat lah, itulah teman-teman. Jadi itulah guys. Oke lah, itulah, sehat-sehatlah semua. Masyarakat yang berdemo, Pak polisinya juga yang mengamankan situasi demo, sehat-sehatlah semua. Janganlah ada lagi korban jiwa. Semogalah lekas sembuh Indonesia. Itulah teman-teman. Oke lah guys, mau kemana kalian bang? Kami mau bertemu dengan cewek Jepang. Cewek Jepang, iya. Jadi cewek Jepang ini fans sama Sora, penggemar Sora, suka kali dia sama Sora, cewek Jepang ini guys. Jadi mau bertemulah kami, nambah-nambah teman ya kan, menambah-nambah saudara di Jepang ini. Jadi cewek Jepang ini fans sekali sama Sora, inilah mau kami ketemu. Dan ternyata cewek Jepang yang mau kami ketemu ini ya kan, rupanya baru menikah 2 minggu yang lalu. Baru menikah dia sama orang Indonesia. Tapi nggak nikah pesta, nikah akad nikah aja di pengadilan agama. Nikah gitu aja, nikah akad nikah, baru nikah. Tapi suaminya masih di Indonesia. Suaminya masih di Indonesia, dia sudah di Jepang. Ngurus-ngurus surat-surat, dokumen-dokumen suaminya lah, biar bisa suaminya tinggal di Jepang ini. Suaminya masih di Indonesia, baru menikah dia sama orang Indonesia. Kok bisa kenal bang? Ya itulah kan, macam mana Endra Story kan, kita ini kan udah banyak yang mengenalkan, setidaknya 0,00001% masyarakat Indonesia kan udah kenal sama kita. Jadi adalah DM ya kan, bang salam kenal bang, boleh kenal-kenalan kan banyak. Adalah DM yang bang semangat nge-DM ya kan, ngechat semangat bang boleh kenal kan gitu kan, banyak gitu kan guys. Jadi dari situlah mau kena, dari DM itulah kita sering komunikasi kepada cewek Jepang ini teman-teman. Jadi udah beberapa kali komunikasi sama suaminya juga di Indonesia, sudah beberapa kali komunikasi, sering komunikasi, dan inilah mau bertemu. Dia penggemar Sora berat. Gitu teman-teman, gitu guys. Nambah-nambah saudara lah, nambah-nambah teman ya kan. Dan
Oke lah guys, bagaimana suasana dan cerita Endra Story untuk video kali ini? Ikutin terus ya teman-teman dari video awal ini sampai akhir nanti. Bertemu dengan cewek Jepang yang baru menikah dengan orang Indonesia, dan kebetulan penggemar berat Sora. Sering dia nonton YouTube teman-teman, melihat Sora. Jadi mau bertemulah kami, dan dia juga bawa oleh-oleh dari Indonesia. Kan kemarin 2 minggu yang lalu dari Indonesia menikah dan bawa oleh-oleh mau dikasih sama kami guys. Oke guys, ikutin terus cerita Endra Story. Dan oke guys, ini suasana perjalanan kita ke sebuah pusat kota Osaka, Jepang. Salah satu pusat kota di Osaka ini guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Jadi cewek Jepang yang kita temuin ini baru menikah dia sama orang Indonesia. Ini fotonya ini. Nah itu fotonya guys. Pakai adat apa namanya ini? Adat Palembang. Pakai baju adat Palembang orang itu. Baru menikah 2 minggu yang lalu guys. Jadi dia ini mau bertemu dengan kita. Sekalian mau ngasih oleh-oleh yang ada dibawanya dari Indonesia guys. Nah ini kita sudah sampai, tapi kita parkirkan dulu guys mobil kita di sini guys, karena di Jepang ini nggak boleh kita main parkirkan aja di jalan-jalan, itu nggak boleh, harus pada tempatnya guys. Salah satunya seperti inilah guys. Nah ini dia sudah kita parkirkan mobilnya, dan karena cuaca panas, jadi apa ini Sora di apa namanya ini, ditaruh oil anti matahari biar nggak apa namanya, biar nggak terbakar kulit Sora. Tengok lah ini panas sekali ini guys, cuacanya beda ini, panas sama macam panas di Indonesia. Panas di Indonesia kan masih panas gelitik kulit ya kan, bikin geliin kulit. Kalau di sini panasnya dia tembus ke lambung. Tembus ke ginjal panasnya guys, serius. Nah ini dia suasananya. Kita mau menuju ke titik bertemu dengan cewek Jepang ini teman-teman. Lumayan ya kan, ada tambah kenalan di Jepang ini ya kan. Bisa jadi saudara ya kan. Nah ini dia suasananya teman-teman. Jauh bang? Enggak, di gedung ininya. Tapi gedungnya memang luas sekali nih. Belok-belok dia, banyak belok-beloknya. Nah di gedung ini kita sudah sampai. Di sini kan istriku, iya suamiku, di sini kita katanya guys. Di sinilah tempatnya. Tapi nggak di sini kali. Di mana? Di sana-sananya lagi kata istriku guys. Sora, yuk. Mana pak orangnya? Tunggu anakku, sabar. Masih di sana-sananya lagi kita. Dan kita sudah bertemu guys. Inilah dia cewek Jepangnya teman-teman. Bisa bahasa Indonesia bang? Bisa sedikit-sedikit. Bisa dia. Jadi lagal orang ini. Pakai bahasa Jepang sedikit-sedikit, pakai bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tapi bahasa Jepang terus sebenarnya. Bahasa Indonesianya sekali-sekali aja. Ngetes ya kan. Nah ini suasananya, kita santai lah dulu teman-teman. Cerita-cerita ya kan, perkenalan sambil ngopi-ngopi. Nah ini dia suasananya. Cerita-cerita orang ini. Bahasa apa bang? Seperti aku bilang tadi, bahasa Jepang ya orang ini. Tapi kadang-kadang ngetes bahasa Indonesianya. Halo katanya. Sora, halo tante. Tante bilang. Fans sekali dia sama Sora guys. Penggemar Sora berat dia, sampai di DM gitu kan. Jadi bertemulah kami. Nah sudah kita santai bercerita-cerita sambil ngopi-ngopi. Kita lanjutlah di sini guys, biar Sora bisa main-main dia. Ada taman bang? Ada. Ini lantai 6 ini. Di Jepang ini setiap gedung ada dia tempat main-mainnya gini guys. Ada taman-tamannya, walaupun di atas gedung ada fasilitas tamannya guys.
walaupun taman buatan. Nah ini Sora, biar apa dia, biar jangan bosan ya kan, biar Sora pun biar sekalian main-main ya kan guys. Ayolah jalan. Kau bilang tadi duduk, apa? Sakit pinggangmu. Ayolah. Masih apa dia? Masih ragu jalan. Ayo dia Sora. Sabar Pak, beradaptasi dulu. Beradaptasi dulu aku, kata Sora guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Nah itu istriku sama cewek Jepang itu masih cerita-cerita. Enak orang itu cerita-cerita, padahal baru bertemunya orang ini. Baru nih bertemu, udah akrab orang ini, udah cerita-cerita guys. Awas, jatuh. Nah ini Sora, larilah, udah bisa dia lari guys. Tinggal mau jungkir balik aja ini ya kan. Tinggal mau salto-salto aja nih. Apa, ngajak tante jalan, menggoda dia. Ayo main-main tante katanya. Sama cewek Jepang itu. Ayo tante katanya. Digoda-godanya terus. Cepat Soranya akrab. Diajaknya lagi. Ayolah katanya. Cakap-cakap aja pun kalian katanya. Ayo dulu main-main kata Sora guys. Tadi udah ku kawanin kalian ngopi. Sekarang aku lah, giliranku lah kata Sora. Nah ini dia suasananya teman-teman. Jatuh kan. Pelan-pelan kau ini. Mentang banyak cewek-cewek di sini. Caper kau cari perhatian Sora guys. Banyak pulanya cewek-cewek kan tuh. Banyak teman-teman. Apa, anak-anak gadis, anak-anak muda, muda-mudi nongkrong-nongkrong di sini. Nah ini dia suasananya teman-teman. Nah ini cewek Jepang itu guys. 2 minggu yang lalu, pas 2 minggu yang lalu baru menikah dia sama orang Indonesia teman-teman. Itulah tadi fotonya itu. Kenal di mana bang? Sama suaminya yang di Indonesia ya nggak tahu lah. Masa ditanya-tanyain ya kan? Itu privasinya lah. Yang pastinya dia baru menikah dan baru dari Indonesia dia. Makanya kita mau bertemu, ada oleh-oleh yang mau dikasihnya sama kita. Gitulah guys. Dan oke, saatnya bermain dengan Sora. Kita mau foto-foto dulu. Foto-foto, gendong dulu, gendong. Gendong dulu sama tantenya. Iya. Halo, bilang. Halo guys. Inilah suasana kami teman-teman. Jadi tambah kawan kami. Jadi istrinya ini sekarang lagi ngurus dokumen suaminya lah teman-teman, biar bisa datang secepatnya ke Jepang ini guys. Foto dulu. Halo bilang. Foto dulu, foto. Biar ada dokumentasi. Halo. Kalau Sora maunya mau main-main aja. Mau turun aja. Turun aku pak, turun aku mak katanya. Gak puas dia. Iyalah di rumah terus ya kan. Di rumah terus ya kan guys, bosan. Ketemu tempat macam gini apa nggak terbang-terbang dia ya kan, salto-salto. Nah ini, tengok ini, mau lari aja dia. Tangkap, gendong, dia gendong. Nah gemas sekali dia, gemas sekali cewek Jepang ini sama Sora guys. Tapi Sora mau main-main aja ini Nggak mau dia digendong lama, gendong sebentar aja. Nah ini dia suasananya teman-teman. Awas jangan ke situ, terantuk kau nanti. Kau pun masih jalannya masih mereng-mereng Sora. Slow lah pak, udah jago aku kata Sora guys. Slow apa? Tunggu kejedot dulu. Tunggu apa dulu? Tertabrak tembok itu baru tobat. Dan setelah kita sudah lama-lama bermain di situ teman-teman, dan jam juga sudah sore karena kami siang tadi jalannya ini guys. Siang tadi kami gerak ini ke sini. Jadi namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan ya kan. Dan ini oleh-olehnya dari Indonesia sudah dikasih sama Mama Sora guys. Jadi ini kita mau pisah lah teman-teman. Jadi ceritanya kalau ada waktu nanti kita bertemu lagi dan sebagainya, begitulah guys.
Dadah tante, bilang. Nanti bertemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti suaminya cepat datang ke Jepang ya. Iya Sora, kata tantenya guys. Dadah. Dadah, hati-hati. Sampai bertemu lagi ya. Iya, iya Mas Hendra. Hati-hati ya. Iya. Nah, dia lanjut perjalanan pulang ke rumah guys. Kita juga pulanglah ke rumah ya kan. Nah ini Sora, udah pak, udahlah. Dia pulang lah anakku, kita pulang. Masa terus-terusan? Nggak ikut dia ke rumah kita, kata Sora. Yo, enggak lah. Nanti kita main-main lagi sama tantenya. Iyanya, iya. Nah ini guys, kita menuju ke tempat parkiran kita tadi guys. Jauh bang? Enggak, jalan kaki aja. Tadilah yang macam suasana tadi yang kita menuju ke tempat ini. Itulah suasana perjalanannya. Dan wah, tengoklah Sora guys, tertidur dia guys. Capek kali pulanya, enak dirasanya pulanya tadi main-main itu. Salto-salto dia, banyak lagi cewek kan. Banyak lagi cewek, jadi caper-caper dia, cari perhatian Sora ini. Cewek-cewek tadi pun anak-anak di situ, anak-anak remaja situ gangguin Sora. Ih, gantengnya katanya. Sora pun salto-salto lah ya kan, atraksi dia. Gantengnya. Capeklah Sora jadinya tadi guys. Nah ini suasananya, kita menuju ke tempat parkir teman-teman. Tengok ini Sora, wadah, tertidur dia guys. Udah puas dia hari ini. Tengok itu udah pulas dia. Dan tengoklah ini sepeda guys. Sepeda pun di Jepang ini ada tempat parkirnya. Bayar bang, ya bayar lah. Walaupun sepeda bayar parkir guys. Mana ada di sini gratis-gratis mau parkirkan sepeda sesuka-suka hati. Bayar itu guys. Gak bisa main letak-letak aja. Oke, kita sudah ke tempat parkir semula guys. Dan ini dia suasananya teman-teman. Menuju ke mobil kita lah guys. Dan kita lanjut pulang ke rumah lah teman-teman. Dan Sora masih tertidur itu. Terbangun gak nanti ya? Mungkin enggak lah ya kan. Karena belum ada dia tidur. Mulai pagi pun gak ada dia tidur. Namanya minggu ya kan. Apa? Minggu tenang. Minten. Minggu tenang. Nah, berapa kita koyak ini parkir di sini? Berapa ini? 600 yen. 600 yen kalau dirupiahkan taruhlah 65.000 ataupun 70.000 lah guys. Parkir di sini kita guys. Mulai tadi siang sampai sore. Taruhlah 70.000 ya kan kalau dikompensasikan ke rupiah. Untuk parkir di sini gini seperti ini di Jepang ini guys, nggak bisa main letak-letak aja mobil, harus parkir di kantong-kantong tempat parkir teman-teman. Nah ini dia suasananya guys, kita menuju pulang ke rumah. Jauh bang perjalanan kami kalau naik mobil santai-santai apalah 40 menit lah guys, nggak sampai lah 1 jam. Nah ini dia suasananya teman-teman. Jadi seperti inilah aktivitas video cerita kita ya guys. Bertemu dengan penggemar Sora yang kebetulan juga cewek Jepang. Dan kebetulan juga baru menikah 2 minggu yang lalu dengan orang Indonesia teman-teman. Jadi seperti inilah guys. Jadi kalau ada kata-kata yang salah di aktivitas video ini, mohon maaf ya teman-teman. Dan lanjutlah kita di cerita Endra Story selanjutnya ya guys. Dengan video cerita yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Oke guys, teman-teman Endra Story. Jadi sekali lagi guys, aku ucapkan teman-teman, situasi di tanah air Indonesia yang masih turun ke jalan menyuarakan suara-suara rakyat, tuntutan-tuntutan rakyat. Mudah-mudahan tetap di satu tujuan, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, dan
tidak ada provokasi-provokasi, tidak mengikuti provokasi-provokasi yang ada yang mengarah ke tindakan-tindakan anarkis. Karena udah agak lain ini guys, takutnya demonstrasi yang ada di tanah air digiring ke hal-hal yang lain di jalur tujuan awal. Mudah-mudahan tetap konsisten, tidak ada anarkis. Gitulah teman-teman. Karena udah cuman ini sudah semakin parah teman-teman. Mudah-mudahan Indonesia cepat sembuh. Pokoknya itulah, tetap di garis tuntutan awal, tidak ada anarkis. Janganlah sampai anarkis teman-teman. Oke teman-teman Endra Story, sampai jumpa dan sampai ketemu di cerita Endra Story selanjutnya dengan video yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Guys, sampai jumpa dan bye-bye.